Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliani dengan standuk Q1A118-110 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bioteknologi pangan. Di dalam bioteknologi pangan itu sendiri terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu pentingnya mempelajari bioteknologi pangan. Kedua, bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi modern. Yang ketiga, DNA rekombinan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu mikroba pangan. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu pentingnya mempelajari bioteknologi pangan. Apa sih pentingnya mempelajari bioteknologi pangan itu sendiri? Mempelajari bioteknologi pangan itu terdapat 3 manfaat. Yang pertama itu untuk mengetahui peranan dari suatu makhluk hidup dalam membantu kehidupan manusia dalam kehidupan modern. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai macam proses yang digunakan dalam ilmu terapan dengan pemanfaatan makhluk hidup. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk membantu manusia dalam kehidupan modern, contohnya seperti pembuatan suatu produk. Lanjut di yang kedua, bioteknologi konvensional. Bioteknologi lama atau lazim disebut dengan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang pada umumnya dilakukan dengan manipulasi media dan kondisi pertumbuhan mikroba atau tanaman dan kemudian sel. Lanjut di perbandingan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Jadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ini memiliki perbandingan di mana bioteknologi konvensional memakai makhluk hidup secara langsung tanpa didasari prinsip ilmiah, berdasarkan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Keempat, tidak diproduksi secara massal. Contoh bioteknologi konvensional dapat dilihat di gambar, di mana yang pertama itu tempe, roti, kecap, keju, tape, oncom, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lanjut di bioteknologi modern. Bioteknologi baru atau biasa disebut bioteknologi modern. Bioteknologi ini dapat dilakukan melalui pemahaman sistem intraseluler dan molekuler untuk digunakan langsung atau dimanipulasi sedemikian elemen-elemennya dalam upaya menghasilkan produk yang bermutu. Bioteknologi modern memiliki perbandingan dengan bioteknologi konvensional yang saya jelaskan tadi, di mana bioteknologi modern ini memakai makhluk hidup dan komponennya secara langsung. Kedua, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Ketiga, hasil pengkajian berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Dan yang terakhir itu diproduksi secara massal. Bioteknologi modern tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi. Di sini contoh bioteknologi modern yang saya ambil itu bayi tabung, cloning domba doli, dan kultur jaringan. Lanjut di teknologi DNA. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Teknik DNA rekombinan itu terdapat 4 teknik. Yang pertama, teknik untuk mengisolasi DNA. Kedua, teknik untuk memotong DNA. Ketiga, teknik untuk menyambung DNA. Dan keempat, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Lanjut, DNA dapat masuk ke dalam sel bakteri melalui 3 cara. Yang pertama itu konjugasi,
transformasi, transduksi. Sekarang perangkat utama yang digunakan pada pembentukan DNA rekombinan. Yang pertama itu plasmid, kedua enzim restriksi, ketiga DNA ligase, dan yang terakhir itu bakteri. Sedangkan contoh DNA rekombinan yang saya ambil itu contohnya vaksin. Lanjut yang terakhir itu tentang mikroba pangan. Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama itu pertumbuhan mikroba pada bahan pangan yang diinginkan, contohnya fermentasi. Dan yang kedua itu pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, contohnya kerusakan bahan pangan atau kebusukan dan penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen. Berdasarkan stabilitas selama penyimpanan, bahan pangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu bahan pangan mudah rusak, contohnya daging, ikan, susu, telur, dan bahan pangan yang mengandung santan kelapa. Yang kedua, bahan pangan semi mudah rusak, contohnya bahan pangan yang dikeringkan, bahan pangan yang sudah diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir, bahan pangan yang tidak mudah rusak atau awet, contohnya gula, biji-bijian kering, makanan kaleng, ikan asin, dan curing. Lanjut di mikroba yang perlu diperhatikan sebagai penyebab masalah keamanan pangan. Yang pertama itu bakteri, virus, kapang, protozoa, ganggang. Dan sedangkan penyakit akibat pangan itu sendiri, yang pertama itu intoksikasi, kedua infeksi, ketiga toksikoinfeksi. Mungkin